Halo, selamat malam. Halo, sudah dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Oke. Bagi yang baru masuk, diisi absensinya ya. Sudah diisi absensinya? Dikabari teman yang lainnya. Hari ini kita lanjut pengenalan konstruktor dan dekonstruktor ya. Sudah bisa kita lanjut, bercepat selesai. Siapa? Bisa, Pak. Oke. Jadi di sini materi kita pengenalan konstruktor dan dekonstruktor pada Java. Apa yang dimaksud dengan konstruktor dan dekonstruktor pada Java? Jadi, konstruktor digunakan untuk menginisialisasi variabel yang artinya mengalokasikan memori untuk hal yang sama. Konstruktor tidak lain adalah inisialisasi otomatis objek. Setiap kali program membuat objek, pada saat itu konstruktor dipanggil secara otomatis. Kita tidak perlu memanggil metode ini secara eksplisit. Deskonstruktor digunakan untuk membebaskan memori yang dialokasikan saat inisialisasi. Jadi inisialisasi itu semacam penamaan ya. Inisial seperti kalian misalnya inisialnya apa? Jelly atau Windy atau Mercedes Tigor gitu loh. Nama panggilannya ya. Jadi mengapa kita membutuhkan inisialisasi? Kenapa kita membutuhkan konstruktor dan deskonstruktor pada Java? Jadi konstruktor dan deskonstruktor banyak digunakan untuk menangani alokasi memori dan dealokasi secara efisien. Konstruktor dan deskonstruktor melakukan peran yang sangat penting dalam setiap bahasa pemrograman untuk menginisialisasi dan menghapuskannya setiap digunakan untuk membebaskan ruang memori. Jadi bagaimana konstruktor dan deskonstruktor bekerja pada Java? Jadi konstruktor hanyalah sebuah metode pada Java yang memiliki nama yang sama dengan nama kelas itu, kelasnya. Jadi metode konstruktor tidak memiliki pengembalian nilai atau tipe return-nya pada kelasnya.
Kemudian bagaimana membuat konstruktor dan deskonstruktor pada Java? Nanti kalian bisa kunjungi site ini ya. Kemudian jenis-jenis konstruktor. Di sini ada dua jenis. Ada dua jenis konstruktor yang tergantung pada jenisnya. Kita dapat menambah dan menghapus variabel. Jadi yang pertama konstruktor default. Yang kedua konstruktor dengan parameter. Jadi konstruktor default adalah salah satu jenis konstruktor yang secara default tanpa parameter apapun pada saat konstruktor ini dibuat. Konstruktor ini tidak memiliki parameter di dalamnya. Jadi, konstruktor dengan parameter adalah konstruktor memiliki beberapa parameter atau argumen pada saat inisialisasi objek. Kemudian deskonstruktor. Sebelum membahas tentang deskonstruktor, sebenarnya sebenarnya tidak ada deskonstruktor pada Java. Jadi destruktor ini ada pada bahasa pemrograman C++ dan PHP. Jika kita berbicara tentang Java, maka Java memiliki fitur yang disebut pengumpul sampah otomatis atau garbage collector. Jadi dimanapun fitur tersebut dapat membebaskan memori yang dialokasikan secara dinamis, tidak dapat ketika tidak terpakai. Jadi kesimpulannya, konstruktor dan destruktor atau garbage collector pada Java adalah hal yang sangat penting untuk dijelaskan dalam bahasa pemrograman apapun. Karena ini adalah awal di mana kita benar-benar dapat mengetahui hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengelola ruang memori. Oke, jadi materi kita cuma sedikit. Ada yang mau ditanya? Atau bagi kalian bagaimana? Ada yang sudah atau ada yang belum pernah menginstal Java-nya sama sekali? Soalnya di kelas sebelah tadi cuma 2 orang. Dari satu kelas cuma 2 yang mempraktikkan apa-apa di kelas ini gitu. Jadi bagaimana? Ada di install? Udah pernah dicoba dulu di rumah atau di pos? Jadi sudah pernah dipraktekkan di rumah yang pernah kita coba? Halo, Jeli? Dengar? Dengar, Pak. Nah, bagaimana? Sudah pernah dipraktekkan? Yang pernah kita coba ini? Belum? Iya, Pak. Iya, apa nih? Sudah pernah apa belum? Belum. Kan? Kawan satu. Ini si Arya Andrian ini yang mana orangnya? Kenapa nggak ada nampak gambar? Arya. Aryo. Halo Arya. Arya. Halo. Halo Arya. Inilah. Nanti macam kelas yang kemarin hari Senin gitu. Dideaktifin. Rupanya terpencet. Terpencet sendiri di kantongnya. Dia lagi naik kereta. Halo Arya. Alvin, Almanda. Halo Arya. Sudah kalau dia tidak mau kita keluarkan saja. Arya. Kita keluarkan aja ya. Mungkin tidak, Pak. Nah, Alvin gimana?
Sudah pernah Belum, dipraktekkan? Pak. Belum. Belum pernah, Pak. Tuh. Apa lagi? Citigur ada lah ya, laptopnya kan? Amanda gimana? Halo Amanda. Iya, Pak. Mana wajahnya? Di mana kesulitannya selama ini? Udah pernah dipraktekkan apa belum? Belum juga. Apa, Pak? Udah pernah dipraktekkan yang selama ini Bapak kasih? Udah, Pak, sebagian. Berarti ya ada komputernya. Atau pakai komputer di kantor. Arjun bagaimana? Belum juga, Pak. Mana wajahnya? Bapak mau lihat itu kamu lagi di mana gitu. Soalnya ada beberapa orang yang Di ekstrim rumah, Pak. kereta dia. Gimana coba kuliah sambil naik kereta kan? Nanti tabrakan kan Bapak juga yang dipanggil polisi. Betul nggak? Makanya Bapak selalu, kalau dipanggil selalu tampilin. Oke, bagaimana Arjun? Kendalanya? Udah pernah dipraktekin? Belum, Pak. Agak. Bagaimana mau dibuat? Jadi di Java itu ada bukan hanya dari yang kita praktekkan selama ini ya, bisa dijalankan. Kalian juga bisa nanti coba dari NetBeans. Ini dia. Sudah lihat? Ini yang Bapak merah ini nih. Java-nya juga bisa dijalankan dari NetBeans. Cuman itu agak berat. Manalah kalian tahu itu berat atau enggak? Karena enggak dipraktekkan kan? Jadi nanti coba kalian lihat dari handphone, buka YouTube-nya, terus lihat belajar apa materi kita selama ini. Misalnya buat Hello World dari NetBeans. Nah, ini. Sudah bisa kalian lihat judulnya ini. Membuat Hello World di Java dengan NetBeans. Bisa kan? Nah, jadi kalian pun kalau mau jadi YouTuber bisa juga. Kalian lihat ini berapa itunya? Yang nonton? 1000 kan? Di bawahnya nih coba lihat ada berapa? 5,7 ribu. Betul nggak? Jadi dia programnya seperti ini. Nah, Bapak buka aja, Bapak itu aja ya, zoom aja ya. Jadi di sini untuk programnya dan di bawah ini nanti dia untuk menjalankannya. Di bawah sini ada tulisan output. Nah, ini dia. Ini. Ini dia hasilnya di output. Kalau untuk programnya yang ini tadi di sebelah sini. Jadi ada beberapa macam untuk menjalankan. Jadi bagi kalian yang punya komputer, bisa nanti dicoba dari NetBeans. Coba lagi mata kuliah pertemuan kita. Dari pertemuan berapa yang Bapak kasih program? 3 atau 4 itu? 4 sepertinya kan, atau 5.
Nanti kalian praktekkan lagi pakai itu ya, biar lebih matang. Cuman ya, gimana mau Ya, Pak. dibilang? Banyak yang nggak punya komputer. Harus punya target lah. Nanti Tigor dicoba ya, pakai NetBeans itu ya. Bisa Oh iya Tigor. Pak, Nah, ya. iya Pak, nanti saya coba. Bagaimana Bapak ya? ada apa file mentahannya nggak Pak? Banyak di apa di internet. Oh iya udah nanti saya cari Nah, Pak. download aja NetBeans. NetBeans JDK ya, JDK. Iya Pak. Heeh. Kemarin Bapak downloadnya filenya cuma 225 ini 225 KB atau 200 MB. Cuma dikitnya filenya. Bentarnya kalau di download. Ya, Bapak downloadnya yang NetBeans 8,2. 8,2 oke. Tapi terserah kamu, tergantung laptop nanti. Berapa yang sanggup. Iya. Gantung laptopnya support atau enggak. Iya, kalau nggak support ya turunin versinya. Iya Pak. Yang lain bagaimana? Kapan punya target? Bagaimana? Bapak pusing ya. Nanti dilanjutkan makin tinggi programnya, nggak sanggup. Yang rendah-rendah juga nggak sanggup. Ya apa mau dibuat? Jarak ya udah seperti inilah kuliahnya zaman sekarang gara-gara corona. Cuman kalian kan anak komputer, ya harus diusahakan anak punya komputer atau laptop. Jadi kalau kalian skripsi bagaimana? Bisa dari handphone buat skripsi, tidak kan? Enggak Pak, iya nggak bisa. Nah, bagaimana jadi bisa buat skripsi nanti dari handphone? Gimana Jelly bisa buat skripsi dari handphone nanti? Berapa? Amanda gimana bisa buat skripsi dari handphone? Nggak bisa kan? Udah, nanti tolong dipraktekkan ya. Ada yang mau bertanya lagi atau kita akhir aja karena materinya cuma sedikit. Tadi di kelas sebelumnya ya banyakkan sharing. Ada yang minta installin Java, kita ajarin. Bagaimana? Ada yang mau diinstal kan Java-nya? Dijawab Wendy gimana? Arjun gimana? Arjun. Halo Arjun. Masih di tempat? Arjun. Iya, Pak. Masih di tempat? Iya Pak. Masih Pak. Apa dibilangnya macet-macet? Mas, sinyalnya Pak buruk. Oh, bagaimana? Kapan targetnya punya komputer atau laptop? Karena semakin banyak semesternya, semakin banyak yang dikerjain. Ya kan? Kalian kelas beasiswa bukan? Ada yang beasiswa sini?
Iya, Pak. Iya, Pak, ada, Pak. Nah, berapa persen? 175 atau 50? Tigor 100 berapa? kayak. Tigor 100. Berarti gratis. Arjing, Pak. Saya 75, Oh, Pak. nah itulah beda-beda kan. Jelly bagaimana? Apa? Makin dengar aku, Bang. Jelly berapa persen beasiswanya? Ya, Enggak cuma dengar. 75. 75. Itulah, kalian kan rata-rata beasiswa. Ya, kalian masuk kuliahnya malam. Carilah kerjaan siang. Masuk pagi, pulang sore gitu. Entah di percetakan atau di mana gitu. Atau percetakan dekat-dekat kampus. Ya, biar bisa beli laptop, dikumpulin. Ya, harus punya target ya. Jangan nanti kita jumpa di semester 2, jumpa tahun depan di semester berapa ini? Kelas semester berapa? 2. Iya, Pak. Ah, Iya, Pak. jangan pula nanti jumpa kita di semester 4 lagi, kalian nggak punya lagi. Udahlah sakitlah kepala Bapak. Mudah-mudahan ada laptop kami, Pak. Iya, Cepat mungkin. makanya Bapak bilang sambil cari kerja. Tapi ya bebas mau di mana. Kalau Bapak dulu memang waktu kuliah nggak kerja, tapi Bapak ngerjain skripsi orang diketik-ketik. Jadi per lembar itu spasi 1,5, udah sama print 3.000. Jadi langganan Bapak yang diketik-ketik itu ya anak Abid. 3.000. Jadi kalau dia buat skripsi 100 lembar aja udah berapa? 300. Ngerjainnya cuma 4 harinya atau 3 hari. Gitu loh. Pandai cari uang. Ya, jangan karena udah beasiswa enak-enak di rumah santai ya. Bisa kan? Halo, masih dengar suara Bapak atau macet-macet? Halo? Halo, sudah dengar suara Bapak? Sudah dengar? Sudah, Pak. Nah, jadi gitu aja ya. Jangan sampai kita nanti di semester depan di semester 4 jumpa lagi di mata kuliah yang lain kalian belum ada perubahan. Ya, tidaknya kalian cari kerja buat beli kebutuhan kalian sendiri. Jangan berharap dari orang tua ya. Karena zaman udah zaman susah. Iya, Pak. Nah, ya, gitu ya Jelly, Amanda, Windy, Iya, Alvin, Pak. Iya, Pak. nah, Iya, Pak. yang laki-laki ini kan bisa sambil ngojek atau apa kek. Siang-siang bangun pagi jam 7 cari sewa. Nanti jam 4 udah pulang ke rumah karena jam setengah 6 mau kuliah. Ya, oke, kita lanjut minggu depan aja ya. Gimana? Kita lanjut minggu depan? Halo? Kita lanjut minggu depan? Halo? Dengar suara Bapak?
ya, putus-putus. Sudah dengar? Udah, Pak. Udah, Pak. Dengar, Pak. Oke, sudah kita lanjut minggu depan aja ya. Nanti materinya dicoba-coba lagi. Yang Bapak bilang itu pakai netpin. Oke ya, semuanya tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Jangan lupa siapnya. Ya, Pak. Oke, selamat semua. Ya, Pak. Salam, Pak. Salam, Pak. Malam, Pak. Hmm.